Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Landing Page Sendiri bersama narasumber Kelana Bayu Aji. Buat kamu yang ingin berjualan di landing page sendiri, kamu wajib ikuti pelatihan ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya, Mas. Sudah siap ya, Mas? Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana supaya sukses berjualan online di landing page sendiri. Nanti kita akan lanjut setelah sesi presentasi Mas Kelana dengan sesi diskusi bersama dengan Bapak Ibu semua. Baik, Mas Kelana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IDEA, kepada Bakti dan Kominfo yang sudah berkenan mengadakan acara hari ini, acara yang sangat super sekali untuk teman-teman UMKM di Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sharing kita. Jadi seharusnya teman-teman ini bisa menggunakan waktunya untuk mengupgrade diri, mengupgrade bisnisnya, tapi disempatkan untuk belajar bersama di sesi belajar tentang landing page hari ini. Nah, sebelum materi, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin ada di sini teman-teman yang masih belum kenal, karena prinsipnya tak kenal maka tak ada transferan. Jadi kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Kelana Bayu Aji. Saya adalah co-founder dari Bravonomic, digital agency yang fokusnya lebih banyak untuk mendevelop bisnisnya teman-teman, terutama di bidang digital. Dan kita fokus pada digital marketing, di mana kita membantu bagaimana teman-teman UMKM untuk mendevelop bisnis, mendevelop tim digital marketing, dan memiliki aset digital sendiri. Oke. Terus kita langsung aja masuk ke bagian materi. Alhamdulillah hari ini saya terutama diberi kesempatan untuk sharing kepada teman-teman terkait dengan landing page. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang awam tentang landing page atau ada yang baru. Kebetulan kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk sharing landing page. Nah, hari ini kita akan ada materi baru. Tapi sebelumnya saya ingin mengulangi lagi apa itu landing page. Karena kemarin masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum paham apa itu landing page. Oke. Jadi landing page sendiri adalah satu halaman ini fokus menjelaskan suatu penawaran. Apakah penawarnya berbentuk produk, penawaran berbentuk jasa. Nah, berbeda dengan website, landing page ini hanya satu lembar. Jadi satu lembar ini fokus terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kita harus menentukan goal-nya dulu. Kita mau ngasih apa sih di landing page ini. Nah, terus landing page ini sangat penting terutama untuk bisnisnya teman-teman. Karena kalau teman-teman menggunakan website, di dalam website itu multi fitur, ada banyak sekali fitur yang ada di dalam website. Tapi kalau kita menggunakan landing page, dalam satu lembar ini hanya ada satu tujuan, hanya ada satu goal. Jadi orang yang masuk ke dalam landing page otomatis lebih fokus dengan apa yang ingin kita arahkan. Apakah itu diarahkan untuk mengisi form, ataukah diarahkan untuk klik tombol pembelian gitu. Karena di dalam landing page biasanya hanya ada satu tombol, yaitu tombol pembelian. Nah, dalam pemasaran online, landing page ini sangat memiliki peran yang sangat penting sekali. Karena dengan menggunakan landing page, teman-teman bisa menaikkan konversi penjualan. Nah, tertarik? Nah, nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Oke. Nah, sebelumnya saya ulangi dulu konsepnya bedanya antara landing page dengan website. Jadi agar teman-teman nanti juga lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang landing page itu sudah tentu dia adalah website. Tapi kalau website dia belum tentu sebuah landing page. Bingung? Nah maksudnya bagaimana Mas? Jadi gini, konsepnya kita pakai analogi buku. Jadi di dalam buku itu ada ratusan lembar, ada berlembar-lembar kertas di sana. Nah, website itu seperti halnya sebuah buku, di mana di dalam buku itu ada berlembar-lembar kertas. Nah, bedanya dengan landing page itu hanya satu lembar, page-nya itu hanya satu lembar. Jadi kalau teman-teman membuka website, itu nanti di dalamnya akan ada banyak page. Apakah itu page-nya untuk blog, page untuk produk, page untuk about us.
Itu tergantung bagaimana penggunaannya. Tapi kalau kita bicara landing page hanya satu lembar, di mana satu lembar ini fokus pada satu goal. Dia fokus pada apa yang ingin Anda berikan kepada visitor, orang yang masuk ke website Anda. Itu. Nah, yang menarik adalah 17% marketer itu menggunakan landing page untuk splitting test, untuk A/B testing. Dan landing page ini sendiri membantu mengimprove, menambah kemungkinan besar untuk meningkatkan konversi. Konversi ini bisa banyak hal. Apakah konversi ini tentang penjualan atau konversi ini ada orang yang memasukkan data dirinya ke form. Kembali lagi, ini menyesuaikan dengan tujuan dibuatnya landing page itu. Karena beda bisnis, nanti kebutuhannya akan berbeda dan kebutuhan landing page-nya akan berbeda. Dan landing page ini adalah salah satu senjata internet marketing yang sangat powerful sekali. Kalau kita bicara tentang digital marketing, itu tidak selalu harus menghasilkan penjualan. Tapi kita bisa menggunakan landing page misalnya untuk mencari data, mengkolek data. Nah, itu salah satu dari strategi digital marketing. Nah, terus kemarin ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Mas, saya kan ini sudah punya website atau sudah punya landing page, tapi kok belum maksimal ya. Saya sudah punya website kok tidak ada penjualan dari sana ya. Saya sudah punya website kok rasanya websitenya kok nggak ngaruh apa-apa ya ke bisnis saya ya. Nah, itu kenapa ya? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini. Oke. Jadi itu ada dua kesalahan. Kenapa kok sebuah website itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak berpengaruh kepada bisnis Anda? Itu kemungkinan ada dua kesalahan di sana. Sebelum kita masuk ke bagian kesalahan, saya ingin menyampaikan dulu mindset-nya teman-teman. Satu, yaitu ketika teman-teman memiliki website atau memiliki landing page, itu tidak langsung menaikkan omset Bapak atau Ibu. Jadi gampangnya gini, ketika Bapak Ibu memiliki sebuah ruko, ya otomatis kan tidak langsung ada hubungannya dengan omset. Tapi ketika teman-teman ini membuka toko, baik itu offline ataupun online, itu sebagai salah satu tools yang menunjang keberhasilan penjualan Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang kalau kita memiliki website atau memiliki landing page itu tidak langsung omset kita langsung naik. Karena landing page ini dia tidak berdiri sendiri. Ada beberapa strategi yang memerlukan landing page. Gitu. Nanti akan kita bahas, akan kita kupas lebih jauh di dalam materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang kesalahan landing page atau kesalahan optimasi orang menggunakan landing page. Kalau di materi kemarin saya sudah membahas apa itu landing page, fungsinya dan manfaatnya, kita bahas dari segi aplikasinya. Jadi ada dua kesalahan di sini. Satu, kesalahan pembuatan. Jadi ketika kita membuat landing page, bisa jadi landing page-nya itu salah dari sisi pembuatan. Oke, landing page-nya sudah terbentuk, tapi belum tentu landing page yang sudah jadi ini sesuai dengan tujuan kita. Jadi memang dia tidak sesuai dengan goal yang kita tuju. Gitu. Jadi nomor satu, landing page-nya salah di versi pembuatannya. Nomor dua, salah dari penggunaan. Jadi kalau guru saya bilang, closing itu sifatnya sangat prosedural sekali. Jadi antara strateginya benar dan dilakukan oleh orang yang benar. Jadi kalau strateginya salah tapi orangnya benar, otomatis tidak akan closing. Apalagi kalau kebalik-balik. Nah, jadi salah penggunaan ini juga otomatis mempengaruhi kenapa kok landing page-nya teman-teman ini tidak berpengaruh apapun terhadap bisnisnya teman-teman. Nah, makin menarik ya pembahasannya ya. Nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi. Oke. Next, kita akan membahas dulu tentang apa sih kesalahan dari membuat landing page, kenapa kok membuat landing page itu bisa salah? Apa aja sih salahnya? Nah, oke. Pertama,
landing page-nya atau websitenya lemot. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 5 detik pertama ini mempengaruhi terhadap besarnya konversi sebuah website. Konversi rate sebuah website itu dapat drop setiap detiknya. Jadi bayangkan gini, Bapak Ibu sedang mengakses sebuah website lewat, apakah itu lewat laptop atau lewat HP. Nah, ketika baru dibuka linknya, itu kan ada proses loading. Ternyata ketika kita buka, kok websitenya lama. Oke, ditunggu aja nggak apa-apa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lah kok sudah lebih dari 5 detik, otomatis ya daripada nunggu lama, mending di close aja, kita ganti ke website yang lain. Gitu. Nah, inilah ya kenapa kok websitenya atau landing page-nya itu performanya tidak baik. Karena ya mau gimana lagi? Karena kalau kita masuk ke sebuah website atau sebuah landing page, kita jangan buru-buru bicara tentang kontennya. Bahkan orang belum masuk, belum lihat kontennya, itu sudah malas karena loadingnya terlalu lama. Gitu. Nah, data yang menarik adalah 83% orang itu paling tidak mengharapkan loading dari sebuah website itu sekitar 3 detik. Jadi kalau misalnya loadingnya 3-5 detik itu masih aman. Tapi kalau lebih lama dari itu, otomatis orang akan malas. Karena orang malas nunggu lama, otomatis dia mending close aja. Saya mending lihat website yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya lemot atau tidaknya website itu ada banyak faktor. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Oke. Nah, kesalahan pada server. Jadi saya sudah sempat bahas kemarin pas di Telegram. Jadi pemahamannya website itu ada domain, hosting, sama website itu sendiri. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi performa website yaitu server. Atau mungkin teman-teman kenalnya dengan hosting. Jadi pemilihan server ini akan mempengaruhi sekali terhadap kualitas dan performa dari website atau landing page yang teman-teman miliki. Contoh, tadi saya sudah bahas bahwa kalau websitenya lemot, otomatis orang nggak mau nunggu. Dia nggak akan buka website kita. Nah, kesalahan pemilihan server ini sangat fatal, apalagi kalau kita memilih service provider yang itu tidak berkualitas. Contohnya kita milih hosting yang dia sering down. Nggak usah bicara tentang landing page-nya dulu. Karena otomatis orang nggak akan masuk ke website kita. Karena kalau website kita down, orang nggak akan bisa mengakses. Gitu. Website yang down itu kan membuat landing page kita tidak bisa dibuka. Mungkin teman-teman pernah misalnya lagi searching di Google, buka, ketika dibuka, diklik, websitenya ternyata tidak bisa dibuka. Nah, bisa jadi itu karena servernya yang down. Oke. Dan performa dari server itu juga mempengaruhi dari kelemotan atau kecepatan dari website yang kita miliki. Nah, jadi ini sangat penting sekali teman-teman memilih server yang berkualitas. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang salah satu faktornya adalah website yang lemot. Lemot itu bisa jadi karena satu, servernya. Kedua, bisa jadi karena kontennya. Nah, kita akan bahas dari sisi konten. Ketika kita membuat sebuah landing page, otomatis di situ ada berbagai konten yang kita masukkan untuk menjelaskan penawaran yang kita miliki. Nah, kontennya bisa banyak, mulai dari satu, konten tulisan, 2, konten berupa gambar, 3, konten berupa video. Nah, otomatis semakin banyak konten yang kita masukkan ke dalam landing page, itu akan mempengaruhi kecepatan loading sebuah website. Karena sebelum kita membuka 100%, otomatis konten-kontennya ini akan ke-load dulu. Semakin banyak jumlah kontennya dalam satu page, terutama karena landing page itu hanya satu lembar saja, otomatis kita memasukkan semua kontennya dalam satu lembar itu. Dan karena loadingnya website itu meload satu halaman atau satu page, otomatis
semua konten-konten tadi yang kita masukkan akan di-loading dulu. Dan itu efeknya loadingnya akan semakin lama sebelum kita bisa membuka sebuah website. Gitu. Dan ini adalah salah satu faktor, salah satu alasan kenapa kok websitenya teman-teman itu jadi dibukanya kok lama, dibukanya kok lambat. Gitu. Nah, 39% orang itu akan stop berinteraksi dengan sebuah website, terutama jika gambarnya itu loadingnya terlalu lama. Jadi mungkin teman-teman pernah membuka sebuah website yang gambarnya masih loading, tulisannya sudah loading semua, tapi kok gambarnya loadingnya masih lama, masih belum load sempurna. Nah, otomatis itu akan memberikan user experience yang tidak bagus pada visitor di website kita. Kalau kita bicara konteksnya landing page, orang tidak akan fokus pada penawaran yang kita berikan karena otomatis ketika dia membaca penawaran kita, di situ websitenya belum nge-load semua gambar-gambar kita. Gambarnya mungkin ada yang baru loading setengah, ada yang baru 1/4 aja. Otomatis kan dia harus menunggu loadingnya dulu. Baru dia bisa tahu, oh sebetulnya ini gambarnya, fotonya seperti apa, atau testimoninya ini seperti apa, gitu. Atau ini sebetulnya penawarannya apa sih yang ditawarkan, yang dipost di landing page ini seperti apa. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang desain. Jadi salah satu faktor kenapa kok landing page-nya kurang bagus itu kita bicara dari sisi desain. Jadi sebetulnya bagus ini relatif ya, karena bisa jadi bagus menurut saya itu tidak bagus menurut Anda. Tapi konteksnya kalau kita bicara tentang landing page atau kita bicara tentang jualan online, kita kan tidak bisa bertemu dengan pelanggan. Maka visual yang bagus itu menjadi hal yang wajib. Karena otomatis orang tidak bisa, berbeda dengan di bisnis offline, orang tidak bisa menyentuh barangnya. Maka kita harus memberikan visual yang menjelaskan tentang produk ini. Kita tidak bisa berbicara langsung kepada mereka. Otomatis kita harus memberikan gambar-gambar yang mendukung tentang bagaimana sih bentuknya dari produk ini. Nah, visual ini sangat penting terutama di sebuah landing page. Visual yang baik itu akan membantu Anda untuk memasarkan sebuah produk. Apalagi kalau kita bicara dengan landing page, bahkan menurut klien saya, owner dari Kavatos, desain visual dari landing page beliau itu cukup membantu untuk membangun kredibilitas brandnya. Jadi reseller yang masuk ke dalam website beliau itu mengatakan bahwa awalnya reseller ini tidak percaya dengan bisnis ini, tapi karena sudah ada websitenya dan ternyata di dalam landing page-nya informasinya cukup lengkap, itu membantu kredibilitas dari brand Kavatos itu sendiri. Nah, dan kalau kita bicara dengan sebuah desain, ini menjadi penting nggak penting? Maksudnya gimana, Mas? Kalau teman-teman jualan produk mahal, maka desain bagus itu wajib. Terutama kalau desain jualan online digital harganya di atas 1 juta. Maka otomatis ketika kita masuk ke dalam landing page, desain landing page-nya harus kredibel. Tapi kalau misalnya jualannya masih cukup murah, desain landing page-nya itu tidak usah terlalu, desainnya tidak terlalu bagus, tidak apa-apa. Tapi otomatis semakin bagus landing page-nya itu akan semakin bagus di mata user, semakin bagus di mata orang yang melihat penawaran kita. Nah, Mas, tapi kan saya nggak bisa ngedesain landing page. Saya bukan orang seni, Mas. Saya kurang bagus untuk ngedesain. Ada tips and trick apa enggak? Nah, sebenarnya kuncinya di sini. Kalau teman-teman misalnya pemula atau pengen membuat landing page sendiri, teman-teman kalau misalnya merasa tidak bisa desain landing page, paling gampang teman-teman bisa memanfaatkan sebuah template. Karena di luar sana sudah ada banyak template untuk landing page yang sebenarnya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Gitu. Dan
template-template ini otomatis menyesuaikan dengan bisnis atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita mau mendesain landing page seperti apa sih gitu. Misalnya bisnisnya fashion, ya sudah cari aja landing page untuk desain fashion. Kalau bisnisnya misalnya properti, tinggal cari aja landing page yang konsep temanya, konsep template-nya untuk properti. Ini akan lebih membantu mempersingkat proses pembuatan landing page daripada teman-teman itu harus membuat desain satu persatu. Gitu. Jadi ini cukup membantu untuk masalah desain dengan solusinya menggunakan sebuah template. Tapi ada tapinya. Kita bahas next dulu. Nah, 38% orang itu akan stop berinteraksi dengan sebuah website, terutama kalau konten atau layout-nya itu tidak menarik. Nah, itu kenapa kok tadi saya bilang sebuah desain itu sangat berpengaruh sekali terhadap performa dari sebuah website. Apalagi kalau kita bicara tentang landing page, itu akan mempengaruhi tentang apa sih penawaran yang ada di dalam website itu. Saya beberapa kali membuka sebuah landing page yang itu layout-nya tidak menarik. Jadi kalau saya membuka itu warna yang digunakan itu tidak selaras. Otomatis saya membuka websitenya, jadi kesannya jadi sakit mata karena melihat desainnya yang kurang bagus gitu. Nah, tadi kita sudah membahas cara paling cepat membuat landing page itu adalah dengan kita menggunakan template. Tapi masalah selanjutnya adalah yang saya temukan di lapangan, teman-teman yang memiliki landing page itu menggunakan template, ya hanya menggunakan template 100%. Seperti yang saya bahas tadi, template itu kan dibuat all purpose ya. Jadi satu template bisa digunakan banyak bisnis atau bahkan satu template ini digunakan untuk satu kategori. Otomatis template landing page yang digunakan ini bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tawarkan. Padahal landing page itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dan goal masing-masing. Jadi di sini ada target yang ingin dicapai, ada goal tertentu yang ingin Bapak dan Ibu capai. Tapi template-nya tidak bisa memberikan itu. Dia karena dia fokusnya pada desain, Bapak Ibu bisa menggunakan template ini untuk mempermudah desainnya. Jadi tidak 100% kita pure hanya menggunakan template saja. Tetap harus diotak-atik. Karena kalau nanti tidak diotak-atik, akan ada banyak elemen yang itu tidak digunakan, tidak perlu untuk penawaran kita. Itu. Jadi kesannya penawaran kita bahkan bisa jadi bertele-tele. Ada banyak elemen yang tidak perlu di situ. Oke. Nah, oke, lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang landing page. Salah satunya kenapa kok landing page-nya tidak bagus di mata konsumen. Satu, karena lemot. Kedua, karena bisa jadi desainnya kurang bagus. Nah, kali ini permasalahannya adalah landing page-nya tidak responsif. Tidak responsif itu gimana, Mas? Nah, jadi saat ini ketika kita online, kita kan bisa online kapan saja, di mana saja, dengan gadget apapun. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita online itu menggunakan PC atau menggunakan laptop. Tapi di era sekarang, kita bisa online hanya menggunakan handphone. Maka tampilan sebuah landing page yang menarik dan bisa dibuka dengan baik di handphone itu menjadi suatu hal yang wajib. Kalau teman-teman memiliki desain web yang responsif, otomatis pengunjung akan merasa lebih nyaman. Jadi visitor atau orang yang masuk ke dalam website membaca penawaran di landing page, dia bisa membaca dengan nyaman. Dia akan bisa mengakses semua konten-konten yang ada dan dibaca dengan fokus. Saya beberapa kali itu menemui sebuah landing page yang dia ketika dibuka itu layout-nya acak-acakan. Jadi
tombolnya di bagian kanan, saya harus menggeser ke kanan untuk ngeklik tombol, bahkan layoutnya terlalu over gitu. Jadi padahal kalau kita buka di gadget, itu kan kita hanya nyekrol saja. Kalau di gadget kita harus geser ke kanan ke kiri, sementara tampilan layoutnya tidak bagus, itu akan memberikan pengalaman kenyamanannya jadi kurang. Nah, apalagi kalau website yang belum responsif, terutama website-website lama, itu otomatis dia tidak akan efektif kalau dibuka di smartphone. Dan ini otomatis akan mengurangi konversi dari landing page yang kita buat. Karena otomatis orang membuka landing page, dia tidak nyaman dengan tampilannya. Nah, 74% orang itu lebih suka, orang akan lebih cenderung kembali kalau websitenya itu mobile friendly. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu pengen membuat website di mana orang itu betah, orang berpotensi kembali lagi, maka membuat website yang responsif dan bisa diakses di mobile itu menjadi hal yang wajib. Karena bisa jadi suatu saat saya ketemu di PC, tapi saya pengen mengakses lagi di HP gitu. Atau bisa jadi pas saya lagi di jalan maka mengakses websitenya lewat HP. Karena terganggu saya tidak melanjutkan. Terus saya nyari lagi dan mengaksesnya lewat HP lagi. Gitu. Nah, ini bagian yang paling menarik, yaitu kesalahan utama ketika membuat landing page adalah landing page-nya tidak fokus. Jadi ketika teman-teman membuat landing page, itu hal yang paling penting diperhatikan adalah landing page-nya ini harus membuat orang jadi fokus pada apa yang kita tawarkan. Biasanya orang jadi tidak fokus itu karena terlalu banyak elemen di dalam landing page kita. Elemen yang terlalu banyak dalam landing page ini akan membuat user atau visitor itu tidak fokus pada penawaran kita. Contohnya seperti apa, Mas? Misalnya, saya masuk ke dalam sebuah landing page dan di situ ada animasi. Mungkin bagi beberapa orang ada animasi di website itu terlihat keren karena ada animasinya. Tapi goal kita bukan masalah keren atau tidak kerennya. Goal kita adalah kita punya satu penawaran yang kita ingin komunikasikan. Nggak keren nggak apa-apa. Yang penting konversinya naik. Karena kalau ada animasi, terlalu banyak animasi itu, satu, dia akan berpengaruh kepada performa websitenya. Otomatis bisa jadi landing page-nya Bapak Ibu malah lemot. Kedua, orang ketika ada animasi, dia akan menunggu dulu animasinya selesai berproses, baru dia membaca penawarnya. Nah, ini otomatis kan memberikan experience yang kurang bagus untuk user yang baru membaca landing page kita. Nah, terus next, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan sebuah landing page atau website yang itu ada notifikasinya. Notifikasinya mungkin seperti ini. Bayu dari Solo, misalnya Kelana dari Solo sudah membeli produk A. Bayu dari Sragen sudah membeli produk B. Pop-up-nya akan muncul di halaman landing page. Dan mungkin sebagian orang menggunakan pop-up ini fungsinya agar menunjukkan bahwa ini lo produknya laris, ada yang beli. Tapi kalau saya mengatakan pop-up seperti ini, pop-up sales notif seperti ini yang ada contohnya di sini. Misalnya di sini kan produknya tas ya. Itu malah membuat orang tidak fokus pada penawaran kita. Ya mungkin beberapa orang pengen menunjukkan bahwa produknya ada pembeli. Tapi kalau menurut saya ini malah membuat orang jadi tidak fokus pada penawaran kita. Karena jujur ini pop-up seperti ini agak annoying. Bagi saya sangat mengganggu. Karena tahu-tahu saya sedang fokus membaca penawaran, ada pop-up-nya. Harus saya close dulu. Kalau pop-up ini digunakan di toko online itu masuk, tapi kalau digunakan di landing page buat saya ini kurang bagus.
Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan pop-up untuk chatting itu masih relatif lebih aman karena otomatis orang biar bisa chatting kepada CS kita. Tapi sebetulnya menurut saya itu juga menimbulkan masalah baru karena orang jadi tidak fokus kepada penawaran kita, malah fokus pada pop-up yang muncul. Oke. Terus next, selain dari contoh-contoh tadi, salah satu yang mengganggu dan membuat landing page kita tidak fokus adalah terlalu banyak tombol. Seperti saya bahas di awal, landing page itu hanya satu lembar saja dan fokus pada satu goal, di mana landing page terutama pada sales page, dia hanya ada satu tombol, yaitu tombol pembelian. Nggak usah kita nyantumkan tombol-tombol yang itu malah menggiring ke tempat lain. Misalnya tombol chatting ke Facebook, tombol ke YouTube, atau tombol ke sosial media kita seperti Instagram. Kalau mau diarahkan ke WA/CS, misalnya tombol pembelian itu ke WA, itu it's okay, no problem. Tapi jangan terlalu banyak tombol. Jadi tombol pembeliannya hanya satu. Tentukan dulu mau diarahkan kemana. Gitu. Kalau terlalu banyak tombol, itu malah jadinya orang tidak fokus. Ini penawarannya sudah saya baca, oke, lengkap. Terus saya mau ngeklik siapa selanjutnya. Mau langsung beli ke CS atau saya mau lihat-lihat dulu Instagramnya. Jangan-jangan ternyata malah lihat-lihat Instagramnya dulu. Dari lihat-lihat Instagram, gagal fokus, dia nggak beli. Gitu. Jadi kenapa kok landing page itu harus fokus pada penawaran kita, pada goal yang ingin kita sampaikan. Gitu. Oke. Nah, salah satu kesalahan paling fatal yaitu pada kesalahan sales letter. Jadi sales letter ini ibarat kata seperti jiwanya dari landing page. Mungkin belum tahu ya apa itu sales letter ya. Sales letter adalah gampangnya seperti copywriting, tulisan, alur penawaran yang ada di dalam sebuah landing page. Gitu. Sales letter itu berguna untuk memperkenalkan atau menawarkan atau mengedukasi produk yang kita jual. Jadi kalau sales letternya salah, itu akan berpengaruh pada konversi landing page kita. Bahkan sebetulnya kalau saya bilang, desainnya bisa tidak terlalu bagus, asal sales letternya bagus, itu akan menunjang pembelian. Jadi desain itu bisa penting nggak penting, tapi kalau sales letternya sampai luput, sampai sales letternya salah, dijamin nanti landing page-nya nggak konversi. Nah, salah satu elemen dari sebuah sales letter itu adalah headline atau judul di sebuah landing page. Ketika kita memasuki sebuah landing page, otomatis yang kita temukan pertama kali adalah headline. Itu adalah salah satu komponen dari semua sales letternya. Headline yang kurang killer, headline yang kurang bagus, itu akan menjadi bumerang buat teman-teman. Karena pertama kali orang itu masuk melihat headline-nya dulu. Headline menjadi salah satu faktor paling penting dalam sebuah sales letter. Kenapa? Karena ketika orang masuk ke dalam landing page, sebetulnya kita hanya diberi waktu sangat sedikit untuk membuat orang itu tertarik dengan penawaran kita. Orang itu kan gagal fokusnya tinggi ya. Jadi kita PR-nya bagaimana agar orang itu tertarik dengan penawaran kita. Maka headline yang killer itu wajib. Kalau headline-nya tidak menarik, otomatis user akan cepat pergi dari website kita. Kita baca headline-nya, wah headline-nya nggak menarik nih. Yaudah, langsung close aja website-nya. Jadi nggak harus baca penawaran ke bawah. Kalau headline-nya nggak menarik, mungkin orang nggak akan kepo. Jadi ingat ya, pemasaran itu identik dengan penasaran. Kalau teman-teman bisa membuat orang penasaran, maka pemasarannya akan lebih mudah. Gitu. Nah,
ini adalah kesalahan di luar kesalahan salah satu orang ya. Jadi ketika kita membuat sales letter itu kan kita menceritakan penawaran kita. Apa yang kita tawarkan, benefitnya apa, fitur-fiturnya apa. Jadi kita itu menawarkan itu kalau bisa jangan terlalu bombastis. Oke, bahasa marketing mungkin terdengar keren, tapi paling tidak apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan apa yang kita jual. Ada beberapa orang itu membuat sales letter kelihatannya keren. Seolah-olah jadi kalau beli ini omsetnya naik. Kalau menggunakan ini dijamin bakal cantik misalnya. Nah, padahal itu akan berakibat fatal kepada bisnisnya teman-teman. Kalau kita overpromise, membuat sales letter yang kesannya terlalu wow, otomatis penjualan dapat, tapi nanti akan berimbas buruk pada brandnya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengejar omset pendek, tapi nanti bisnisnya dipertaruhkan. Makanya sales letter itu harus sesuai dengan penawaran kita. Apa yang kita jual itu yang kita tawarkan. Jadi kita bisa memperbaiki sales letter, kita tonjolkan benefit-benefitnya, tapi tidak usah kita overpromise. Gitu. Nah, tadi kita sudah membahas kesalahan-kesalahan yang biasanya saya temui di lapangan, terutama di landing page-nya klien-klien saya. Terus saya akan membahas tentang anatomi landing page. Jadi sebetulnya sebuah landing page itu memiliki anatomi tertentu yang anatomi ini jika digunakan itu otomatis akan membantu meningkatkan konversi. Oke. Jadi nomor 1 ada headline. Tadi saya sudah membahas tentang headline ya. Jadi ketika orang masuk ke sebuah landing page, yang dia baca, yang dia lihat pertama kali adalah headline-nya. Maka headline itu posisinya otomatis ada di paling atas. Dan headline ini adalah filter pertama yang paling powerful. Kalau sudah headline-nya sudah dibuat sangat menarik, headline-nya killer, terus selanjutnya kita masukkan beberapa konten. Sebenarnya kalau kita bahas secara singkat, anatomi landing page itu cuman 1 ada headline, 2 konten, terakhir call to action sebetulnya. Terus tadi kita bahas ada kontennya. Konten itu sangat bervariatif, mulai dari tulisan, gambar, dan juga video. Gambar atau video ini bisa digunakan untuk memperagakan apa yang kita jual. Kita bisa memperlihatkan, ini loh yang saya jual itu misalnya kerudung. Kerudungnya gambarnya seperti apa. Kalau saya misalnya jualan alat yang masih unik, orang masih belum tahu, otomatis kita bisa menggunakan tuh video bagaimana sih penggunaan alat ini. Gitu. Terus kita menjelaskan manfaat atau benefit dari produk yang kita jual. Karena orang belum tentu mereka paham dengan apa yang kita jual. Maka kita harus menjelaskan secara terperinci benefit yang kita miliki. Benefit apa yang didapat ketika orang menggunakan produk ini. Jadi benefitnya bisa berupa fitur-fiturnya atau benefit emosional dan benefit dalam bentuk hal yang lain. Terus call to action. Call to action ini otomatis kalau orang sudah masuk ke landing page, terus selanjutnya ngapain? Dia klik ke CS kah? Dia daftar kah? Mau mengisikan form kah? Gitu. Atau dia langsung melakukan pembelian di website. Itu. Nah, kita mengarahkan call to action sesuai dengan kebutuhan dan goal kita. Oh ya, tadi ada deskripsi, jadi kita mendeskripsikan juga produk kita itu seperti apa. Atau misalnya kita jualan jasa, jasa kita itu apa. Itu. Dan kita masukkan testimoni. Nah, testimoni bagian yang cukup penting, terutama kalau Bapak Ibu jualan produknya, brandnya masih belum dikenal. Otomatis kita bisa memasukkan testimoni, menunjukkan bahwa ini loh orang yang pernah memakai produk saya, hasilnya seperti ini.
orang-orang yang pernah membeli dari saya itu mengatakan kalau jasa saya seperti ini, misalnya seperti itu. Oke, mungkin saya lihatkan dulu contohnya. Kita bedah sekalian. Nah, di sini saya akan coba bedah dari beberapa landing page yang pernah saya buat untuk klien-klien. Pertama dari segi headline. Nah, di sini dari Zamzam itu yang ditawarkan adalah ketika orang masuk ke dalam websitenya, yang ditawarkan ini sebenarnya peluang usaha. Jadi sebenarnya ada cara paling cepat membuat headline, yaitu rumusan masalahnya. Kita ngasih masalah apa, terus kita ngasih solusi apa, terus dikasih elemen yang mempermudah. Misalnya kita ngasih solusi peluang usaha online. Elemen yang mempermudah adalah tanpa mikir stok dan tanpa mikir modal. Nah, otomatis orang yang membaca ini akan penasaran dengan apa yang kita tawarkan di dalam landing page ini. Kalau dia tertarik, dia akan scroll ke bawah. Dan di bawah itu ada beberapa deskripsi tentang apa yang Zamzam tawarkan. Oke. Terus di sini deskripsinya. Oke, ada beberapa elemen gambar, misalnya logo, ada gambar untuk memperlihatkan produknya seperti apa, dikasih tahu misalnya di sini benefit-benefit orang mengikuti, dikasih juga testimoni, dikasih galeri, nah terus dikasih call to action. Gitu. Nah ini kalau untuk produk fisik, misalnya kalau teman-teman produknya jasa atau yang tidak ada galeri produknya seperti apa, Mas? Oke. Nah, contohnya ini, kita dari awal langsung ketemu dulu headline-nya. Rahasia bagaimana seorang perawat itu bisa menjadi pemilik perusahaan multinasional. Nah, jadi di sini kan yang saya tonjolkan, yang dijual di sini adalah sebuah kelas tentang bagaimana orang itu bisa belajar saham. Yang kita tonjolkan otomatis adalah gimana sih orang yang background-nya perawat itu bahkan bisa punya perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, itu headline yang saya tonjolkan. Terus ke bawah saya masukkan perkenalan tentang siapa pemiliknya, siapa mentornya, perkenalan diri beliau, terus portofolio beliau pernah ngisi apa aja. Nah, ini dijadikan satu galeri. Terus kita masukkan juga testimoninya. Jadi orang akan penasaran dengan apa sih yang ini ditawarkan. Terus ketika sudah penasaran, dia akan membaca. Membaca semakin ke bawah, dia akan melihat, oh kredibel ya ternyata dari testimoninya seperti ini. Terus dia baru akan lihat tentang produknya apa. Kita kasih deskripsi tentang bagaimana itu saham, apa itu saham gitu. Terus makin ke bawah, kita masukkan testimoni video. Baru kita berikan benefit, setelah benefit, makin bawah, terus kita kasih call to action. Nah, ini salah satu penggunaannya. Ini juga dari klien, pusat grosir hijab ini juga sama. Yang dijual, yang angle yang diberikan itu bagaimana bisa mendapatkan peluang penghasilan tanpa modal juga. Terus klik join sekarang. Nah, ini kurang lebih sama. Bedanya di sini galerinya beliau memasukkan beberapa resi pengiriman. Nah, itu bisa dimasukkan. Atau galeri kita pernah packing. Packingnya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya anatominya ya. Jadi beda bisnis dan beda penawaran itu akan sangat berbeda sekali landing page-nya. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kita masuk lagi ke bagian materi.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang kesalahan-kesalahan landing page. Terus kita sudah membedah anatomi dari sebuah landing page. Seperti kita ketahui bahwa landing page itu menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Apa yang kita tawarkan bisa saja tidak sesuai dengan anatominya. Tapi ya nggak apa-apa, karena prinsipnya ketika orang masuk ke dalam sebuah landing page itu biar dia membaca penawaran kita mengalir saja. Gitu. Kalau penawaran kita bisa dipahami dengan mudah dan dia cocok, otomatis konversinya akan semakin tinggi. Nah, terus selain dari segi pembuatan landing page, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu tentang optimasi landing page itu sendiri. Karena ya teman-teman sudah punya landing page, tidak langsung otomatis auto closing, tidak langsung landing page ini membuat teman-teman omsetnya naik, perlu dioptimasi lebih lanjut agar dia bisa membantu teman-teman menaikkan omset gitu. Oke. Nah, pertama teman-teman perlu pahami dulu tentang konsep funneling. Jadi kalau kita bicara tentang digital marketing atau bicara tentang jualan online, konsep funneling ini biasanya yang saya sampaikan dulu. Jadi orang itu ketika orang menemukan kita, itu ada beberapa tipe. Ada yang bayarnya cold, ada yang warm, sama hot. Nah, kalau kita jualan kepada orang yang belum tahu siapa kita, misalnya kita baru jualan ke orang yang tidak kita kenal, otomatis penolakannya akan sangat tinggi. Kalau dia sudah kenal dengan bisnis kita, penolakannya akan semakin rendah. Atau kalau dia sudah teredukasi dengan bisnis kita, teredukasi dengan produk kita, dia akan potensi pembeliannya akan sangat tinggi. Jadi funneling ini konsepnya seperti sebuah corong, di mana yang paling atas adalah prospek atau orang yang bisa jadi tidak kenal dengan bisnis kita. Dan semakin ke bawah, otomatis orang yang semakin tertarik dengan bisnis kita. Bentuknya seperti piramida terbalik, karena orang yang tidak tahu bisnis kita, otomatis jumlahnya lebih banyak daripada orang yang tahu bisnis kita. Memang PR kita adalah membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak tahu itu jadi berminat dan mencoba bisnis kita atau mencoba produk kita. Kalau sudah orang yang sudah tahu atau orang sudah berminat tadi, bagaimana kita konversikan menjadi pembeli gitu. Nah, landing page otomatis tidak langsung membuat orang menjadi pembeli. Jadi ada customer journey-nya. Misalnya Bapak Ibu itu jualan di sosial media atau di marketplace. Seperti layaknya Bapak Ibu memiliki sebuah ruko. Bisa jadi orang datang ke ruko untuk melakukan pembelian, atau bisa jadi orang itu nge-save nomor CS-nya ruko dan dia melakukan pembelian langsung ke WA. Bisa jadi. Tapi konteksnya kita harus bisa mengolah sumber traffic kita. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal dulu di materi sebelumnya, website itu ibarat kata ruko kita. Dan sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan marketplace misalnya, itu digunakan sebagai brosur. Brosur itu bisa banyak, tapi mereka digiring ke ruko kita. Karena kita bisa menguasai ruko kita. Kalau sosial media kan kita nggak bisa menguasai 100%. Nah, traffic yang ada itu diarahkan agar dia teredukasi dengan bisnis kita. Biar dia bisa tahu penawaran kita. Jadi konversinya lebih tinggi. Bisa jadi Bapak Ibu jualannya masih offline. Nah, offline ini dikombinasikan dengan online. Begitu. Jadi misalnya ngasih kartu nama, ditulis aja websitenya apa, landing page-nya apa. Jadi ketika orang membuka, itu
dia akan langsung melihat landing page kita. Nah, itu juga salah satu sumber traffic juga. Oke. Nah, step kedua adalah filtering konsumen. Jadi salah satu fungsi dari memiliki landing page itu adalah memfilter orang. Landing page ini akan memfilter traffic yang masuk ke dalam website kita. Jadi penawaran yang kita tawarkan itu otomatis lebih tertarget. Contoh, misalnya saya jualan herbal misalnya. Otomatis ketika orang masuk ke landing page, dia akan melihat desain landing page saya, akan melihat headline-nya dulu. Di headline ini fungsinya untuk memfilter orang. Jadi saya membuat headline yang sangat bagus dan itu sesuai dengan apa yang saya tawarkan. Kalau dia membaca headline dan itu ternyata tidak tertarik atau tidak butuh apa yang kita jual, dia tidak akan meneruskan landing page kita. Tidak akan meneruskan membaca. Jadi otomatis orang yang berproses di dalam landing page kita adalah orang-orang yang sudah terfilter. Gitu. Contohnya misalnya kita ngiklan sehari misalnya. Satu hari itu orang yang lihat iklan kita 1.000 orang. 1.000 orang itu melihat landing page kita. Oke, masuk ke landing page kita. Ternyata dari 1.000 orang itu yang tanya-tanya setelah melihat landing page, otomatis kan penawaran kita tertangkap. Oke. Terus kita kasih call to action. Call to action-nya masuk ke CS karena kita ingin dapat database nomor WA-nya ya, mereka misalnya. Nah, dari 1.000 tadi yang baca ternyata yang lanjut misalnya 100. Ternyata dari 100 tadi yang lanjut ke CS cuma 10. Loh, Mas kok sedikit banget? Ya nggak apa-apa, tapi 10 orang ini sudah jadi hot buyer. Tadi kita membahas tentang funneling, ingat? Funneling ini bisa jadi orang yang lihat penawaran kita di sosial media itu adalah cold buyer. Dia tidak tertarik atau dia belum tahu. Ketika dia masuk ke landing page, dia berminat. Tapi dia perlu membaca dulu penawarannya. Oke, dari landing page itu, oh saya berminat. Misalnya, saya siap untuk melakukan pembelian. Baru dilanjutkan ke CS. Jadi yang masuk ke CS ini istilahnya lebih terfilter lagi daripada orang yang ada di sosial media. Itu. Bayangkan ketika Bapak Ibu tidak menggunakan landing page. Misalnya kita ngiklan dapat 1.000 orang yang lihat, 1.000 orang itu langsung masuk ke dalam nomor WA. Wah, dijamin CS-nya besok cuti. Soalnya ada kasus juga karena terlalu banyak traffic yang masuk, CS-nya sampai resign karena jempolnya biru, karena traffic yang masuk terlalu banyak. Ya, traffic yang masuk itu perlu kita filter, dan filteringnya menggunakan landing page. Gitu. Maka landing page ini sangat bagus sekali kalau teman-teman ingin scale up dengan penawarnya menggunakan iklan. Gitu. Oke. Nah, salah satu fungsi dari landing page adalah dia akan membantu kita untuk mendapatkan database. Kemarin di sesi sebelumnya sudah saya sampaikan ada beberapa jenis landing page. Salah satunya adalah landing page yang untuk mendatangkan lead. Dari landing page jenis ini, kita bisa memberikan sebuah penawaran dan visitor itu memasukkan apakah itu nama atau emailnya atau WA-nya untuk kita simpan. Misalnya, saya memberi e-book gratis tentang digital marketing. Tapi untuk mengakses e-book ini, saya kirimkan dulu landing page-nya. Di landing page itu, orang memasukkan nama, nomor kontak, atau email. Jadi dia dapat e-book edukasi dari saya nanti bisa berinteraksi lebih lanjut dengan mereka karena saya sudah menyimpan database mereka. Ini salah satu benefit dari menggunakan landing page. Jadi landing page itu tidak selalu closing ya, karena strategi closing itu kan ada banyak. Oke, nah
ini adalah fitur yang sangat bagus kalau teman-teman memiliki website. Jadi ada fitur scarcity, yaitu scarcity itu gampangnya adalah kelangkaan. Kita membuat penawaran kita itu sangat terbatas. Jadi ini orang berbondong-bondong buruan biar mereka melakukan pembelian. Scarcity ini ada banyak contohnya, misalnya harga naik. Jadi misalnya ketika masuk ke landing page dikasih waktu diskon hanya selama 1 minggu. Nah, itu contoh scarcity. Kalau beli lewat dari tanggal tertentu, harganya naik. Atau misalnya penjualannya ditutup. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu sebuah landing page yang dia penjualannya hanya seminggu atau 2 minggu. Kalau lebih dari itu tidak ada penjualan lagi. Nah, itu contoh dari scarcity. Atau stoknya terbatas. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam landing page. Karena prinsipnya landing page itu memberikan semua informasi yang dibutuhkan atau penawaran kita, semua itu informasinya ada di landing page. Biar orang yang masuk ke landing page membaca itu tidak ada pertanyaan selanjutnya. Tugas dia hanya menentukan, saya beli apa enggak. Jadi kalau beli, enggak. Gitu. Mungkin beberapa orang masih belum terlalu menggunakan prinsip ini, jadi dari landing page diarahkan ke WACS, ya nggak apa-apa. Ada juga yang misalnya sudah pakai sistem. Gitu. Nah, scarcity ini akan membantu meningkatkan konversi. Karena kalau tanpa landing page kita nggak bisa masang scarcity yang by system. Contohnya, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan landing page yang ada fitur countdown timernya. Jadi setiap detik itu timernya selalu berkurang. Detik-nya selalu turun, menitannya turun. Nah, itu kan tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak memiliki website. Karena dengan scarcity ini, orang jadi ingin cepat-cepat melakukan pembelian. Gitu. Nah, terus selain scarcity, perlu juga dimasukkan social proof. Contohnya seperti testimoni. Karena testimoni ini akan membantu menaikkan konversi landing page. Bayangkan kalau Bapak Ibu itu produknya masih baru, atau kita misalnya sudah punya bisnis, pengen tes pasar, belum ada penjualan yang sangat tinggi, ya udah kita bisa misalnya memasukkan beberapa testimoni dari orang yang sudah pernah memakai dari produk kita. Testimoninya dimasukkan ke landing page, otomatis orang yang membaca penawaran kita di landing page, itu dia akan melihat testimoni. Oh, barangnya bagus karena testimoninya seperti ini. Gitu. Nah, ini sangat membantu untuk menaikkan konversi social proof ini. Ya, sekian materi dari saya. Mungkin nanti, oke, masih ada berapa menit ya, Mbak? Ya, Mas Kelana, kita boleh menuju ke sesi tanya jawab, atau Mas Kelana masih ada sesuatu yang disampaikan? Boleh tanya waktunya, masih ada waktu berapa? Untuk presentasi sudah cukup. Untuk berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai pukul 3. Oke, siap. Oke, kalau begitu. Kalau ada yang masih disampaikan, mungkin boleh 10 menit lagi barangkali, Mas. Kalau memang penting ingin disampaikan, silakan. Oke, mungkin saya izin share screen dulu, mungkin akan menunjukkan demonya bagaimana membuat landing page. Oke. Baik, silakan, Mas. Oke, siap. Karena ini kebetulan juga banyak yang minta sih dibikinkan video seperti apa tutorialnya. Silakan ya, Mas Lana. Ya. Nah, ini saya akan masuk dulu ke menu website saya ya. Kebetulan ini saya pakai engine-nya pakai WordPress. Bentar, nunggu dulu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan banyak platform untuk membuat landing page. Kalau saya lebih prefer menggunakan WordPress karena dia sangat fleksibel sekali dan sangat banyak komunitasnya. Jadi kalau teman-teman pemula menggunakan WordPress nanti akan banyak terbantu. Tutorialnya pun sebenarnya sudah banyak ada di internet. Nah,
saya buat dulu page-nya. Oke, add new. Jadi prinsipnya pertama kita membuat page baru dulu. Page baru ini yang kita buat sebagai landing page. Oke. Oh ya, pada tutorial kali ini saya menggunakan plugin namanya Elementor. Jadi WordPress ini kan pengembangannya sangat luas. Nah, terus teman-teman akan sangat terbantu karena sudah ada fitur-fitur yang sudah disediakan oleh komunitas. Untuk landing page biasanya saya menggunakan Elementor untuk membuat sebuah landing page. Karena dari menggunakan Elementor ini, kita tinggal menggeser-geser saja elemen yang kita butuhkan. Oke, kita tunggu loading dulu Elementornya. Nah, oke. Tadi saya sudah bilang bahwa paling cepat untuk membuat landing page, kalau teman-teman itu basicnya bukan desainer atau basicnya itu bukan web developer, paling gampang adalah menggunakan sebuah template. Nah, ini saya akan menggunakan template. Oke. Kita tunggu loading. Nah, kebetulan Elementor ini adalah plugin gratis, tapi juga ada beberapa fitur yang untuk berbayar. Kalau untuk yang berbayar, itu teman-teman bisa menggunakan template yang pro. Nah, ini tinggal dipilih aja mau menggunakan template yang mana. Misalnya di sini saya akan milih template dulu. Oke, di sini ada banyak template yang sebenarnya bisa dipilih karena template-nya ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan pilihan kita. Oke, kita bisa lihat dulu template-nya seperti apa, tampilannya sebelum kita pilih. Oke, misalnya seperti ini. Nah, oke, saya coba akan pakai template ini aja. Oke, tunggu dulu loading biar template-nya masuk ke sini. Nah, ini kan sudah jadi sebuah landing page sebetulnya dengan template bawaan. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya sudah ada contoh misalnya. Oke, saya ganti dulu headline-nya. Oke, terus saya custom biar lebih enak dibaca. Oke, terus di sini kan ada beberapa elemen yang sebetulnya tidak saya butuhkan. Tinggal klik kanan saja, di delete. Ini juga saya hapus. Nah, jadi kasusnya di sini saya ingin memberikan sebuah landing page untuk jualan puding ya, contohnya ya. Tapi kok di sini background-nya malah drum. Ya sudah, kita pilih aja gambarnya, kita ganti. Nah, karena di sini belum ada gambarnya, saya akan upload dulu. Oke, misalnya ini. Nah, otomatis di sini background-nya akan terganti dengan apa yang kita inginkan. Nah, di bawah tinggal kita sesuaikan saja. Karena saya nggak butuh ini, saya hapus semua. Oke. Loh, malah hapus semua. Mas, ternyata saya masih ada yang saya butuhkan. Gimana? Ya di back nggak apa-apa, masih bisa. Kayak teman-teman pakai Word itu kan masih bisa di Ctrl Z kan, nah, sama. Oke.
Ini yang mau tak hapus misalnya. Oke. Oke, nah terus saya ganti tulisannya. Ini misalnya puding. Oke, ini contohnya. Oke, terus di sini saya juga bisa memasukkan elemen lain. Misalnya saya memasukkan galeri. Nah, ini saya hapus karena nggak kepakai. Hapus aja semua. Oke, saya masukkan galeri. Ketik. Bisa pakai ini atau misalnya pakai yang lain. Saya pengen galerinya bentuknya slide. Oke. Oke, kita masukkan dulu gambar-gambarnya. Nah, misalnya saya memasukkan 2 gambar ini. Oke, seperti ini. Gambarnya kekecilan, ya udah kita gedein aja. 300 misalnya. Kan sekarang gambarnya jadi lebih gede. Oke, seperti ini. Cara paling cepat. Nah, terus di sini sudah ada headline, sudah ada kontennya. Yang kurang adalah kita belum masukkan call to action. Call to action kita masukkan tombolnya. Kita masukkan tombol. Nah, saya pengen tombolnya di tengah. Saya ganti beli sekarang. Nah, terus kalau beli sekarang ini kan otomatis harus diarahkan kemana? Misalnya saya pengen mengarahkan ini ke nomor CS saya. Saya masukkan a.me garis miring nomor HP saya berapa, ini saya masukkan ke sini misalnya. Nah, jadi nanti orang kalau ngeklik beli sekarang, dia akan masuk ke WA saya. Oke. Ini hanya contoh saja ya. Jadi headline-nya sudah jadi, kontennya sudah jadi, sudah dimasukkan apa yang dibutuhkan, dan call to action-nya sudah ada. Silahkan di-save, karena nanti kalau tidak di-update, tidak di-save, landing page-nya ini tidak akan ter-save. Kayak teman-teman misalnya ngetik dokumen, tidak di-save ya nanti tidak ke-save. Terus jangan lupa ketika lagi membuat landing page, kita lihat tampilannya dulu. Ini kita sedang melihat tampilan di layar desktop. Tampilan mobilenya seperti apa? Nah, tampilan mobilenya seperti ini. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, langsung diganti. Kurang lebih itu. Seperti ini kalau untuk demonya. Kita lihat di luar, oke, di luar editor misalnya. Hasilnya seperti apa? Oke, hasilnya seperti ini. Sebenarnya untuk membuat landing page bisa lebih panjang lagi. Kebetulan karena ini waktunya terbatas, saya hanya kasih detail-detailnya seperti ini. Jadi nanti kemarin sebenarnya saya sudah janji akan memberikan video tutorial membuat landing page dengan Elementor. Kebetulan karena masih harus menyelesaikan materi, jadi belum saya kirim ke teman-teman. Nah, nanti saya kirimkan pas sesi besoknya aja. Jadi sesi besok itu sekaligus teman-teman kalau mau tutorialnya saya bisa kasih. Baik. Baik, terima kasih Mas Kelana karena waktunya juga sudah